Selamat siang, selamat datang kembali di podcast Kaula Muda. Saya Ica, tentunya saya di sini nggak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Rena Latifah Anwar, bisa dipanggil Eva. Di sini kita bakalan ngebahas tentang seberapa pentingnya public relation di sebuah perusahaan. Siang ini di podcast Kaula Muda kita kedatangan salah satu narasumber. Mungkin bisa dikenalin dulu untuk biodatanya. Oke, halo semua. Perkenalkan, namaku Grimaldi, biasa dipanggil Grammy. Gampang diingat, Grammy Award. Ya, umurku 39, asalnya Ambon, asli. Kurang lebih sekitar 8 tahun sekarang. Jadi udah cukup lama. Fokus bisnisnya itu di F&B, di coffee shop, catering, dan juga percetakan. Dan sekarang kita baru expand di Jakarta ini untuk kue kering dan juga jajanan pasar lainnya. Kita langsung saja Kak. Oke. Ke sesi pertanyaan. Yang pertama, menurut Kakak PR ini efektif atau enggak dalam perkembangan perusahaan yang Kakak miliki saat ini? Sorry, aku potong. PR atau IPR? Atau PR secara keseluruhan? Sebenarnya ini kayaknya lebih ke yang keseluruhan aja sih. Terus nanti mungkin ada bagian yang penerapan di perusahaannya tuh lebih ke cybernya atau nggak ke cybernya gitu. Oke. Yang penting public relation-nya aja dulu kayak gitu. Oke. Menurut kakak PR efektif? So far sangat efektif. Kenapa? Karena ketika ngomongin PR itu kita ngomongin tentang pencitraan perusahaan. Nah, di bidang kakak ini, kakak akan ambil satu contoh yang paling spesifik lah untuk di Ambon itu, khususnya kita di coffee shop dan juga di catering. Menjaga hubungan dengan klien itu tuh penting banget, karena bukan order mereka yang menurut kita, menurut pemahaman kita, bukan satu kali order yang penting, tetapi repeat order itu yang paling penting. Jadi untuk menjaga kelanjutan itu, otomatis PR itu jadi sangat penting. So far sangat efektif. Kenapa? Karena ketika ngomongin PR itu kita ngomongin tentang pencitraan. Kenapa kita memilih alasan itu? Karena kita mempertimbangkan demografi dan juga geografi daripada unit bisnis kita, which is di Ambon. Di Ambon itu secara online mungkin masih belum terlalu oke, ya. Tapi masyarakat tuh lebih suka tuh tatap muka dan langsung ngomong face to face instead of mereka ngetok ngechat dan lain-lain. Ngechat juga penting untuk anak-anak muda, tetapi untuk segmen market kita, which is aim kita itu 45 tahun ke atas, mereka lebih mementingkan itu tuh adalah face to face, ngomong. Jadi keep up dengan mereka tuh secara langsung. Jadi ada beberapa program kita yang pasti kita lakukan itu adalah hampir setiap bulan pasti kita akan catch up dengan mereka, potensial baik potensial klien maupun loyal klien kita, gitu sih. Tadi kan sebelumnya pertanyaan lebih suka sama yang return customer kan, udah Betul. sempat datang kayak, udah berkali-kali nih datang ke company-nya tersebut gitu. Betul. Kan, mau yang tadi yang coffee shop atau yang lain-lain, itu cara kayak lebih nanganinnya kayak udah sering gitu kan. Untuk pelayanannya, mungkin pelayanan yang customer ini tuh lebih kayak beda sama yang baru, atau ada pelayanan yang lain beda gitu? Oke, tentu saja di dalam handle customer itu ada namanya prioritas. Ya, karena ketika kita ngomongin tentang PR, gimana kita menjaga relationship kita dengan klien, itu kan juga ngomongin tentang funding ya, ya duit juga. Jadi kalau misalkan kita lihat ini klien kita prioritas, kita akan lebih cenderung lebih personal pendekatannya. Jadi kalau misalkan customer atau potensial klien kita ini baru, nah tidak sejor-joran lah ibaratnya lah. Kalau misalkan bahasa kasarnya tuh, jadi kalau misalkan untuk loyalis ataupun yang udah cukup lama, dia pasti dapat prioritas yang lebih baik. Otomatis kita lebih berani spend untuk dia. Jadi kita nge-treatnya sedikit lebih berbeda dibandingkan klien yang baru, gitu.
contoh yang paling gampang mungkin gini kali ya. Kebanyakan klien kita kalau misalkan contoh langsungnya itu tuh kalau catering, kalau kita sama pejabat-pejabat dengan tiba-tiba ada orang yang datang, kita mau catering, mau ngambil catering dong yang baru, otomatis kan approach kita akan berbeda gitu. Sesimpel itu sih. Iya. Nah, terus kalau misalkan untuk jaga komunikasi pun beda. Kalau potensial untuk loyalis klien kita, kadang itu tuh setiap ulang tahun kita akan ngirim proper cake, yang kue yang benar bagus gitu produk kita. Nah, terus kalau misalnya kita ada acara sosial kita akan undang mereka untuk terlibat juga. Tapi itu nggak berlaku untuk mereka yang baru gitu. Sesimpel itu sih. Karena ketika kita melibatkan semua, waduh, itu bocor itu khasnya, ya kan? Iya, benar. Nah, jadi kurang lebih kayak begitu sih. Sasaran pemasaran kakak kemana aja kalau boleh tahu kak? Sasaran pemasaran. Iya. Oke. Kita itu setiap bulan ada namanya monthly review. Di dalam monthly review itu tuh tim akan ngomong tentang objektif apa aja yang akan mereka capai. Nah, kedepannya atau di dalam bulan yang sedang berjalan. Nah, itu semua didapat dari market research daripada tim itu. Jadi untuk menentukan sasaran pemasaran itu tuh pasti melalui market research tim itu sendiri. Jadi kita akan menyesuaikan. Misalkan ada sekelompok target market kita yang masih belum kita tap in. Nah, kita akan penetrate ke situ. Jadi semuanya tuh kembali lagi ke market research-nya tim sih. Oh, gitu. Data research berarti ya udah. Betul. Research ini bukan seperti yang kompleks atau kayak bagaimana sih. Kita punya KPI yang perlu tim fulfill. Misalkan bagaimana ya, paling gampang menggambarkannya itu tuh seperti misalkan kita akan melihat so far base market kita itu lebih kepada, ini contoh ya, kepada Jakarta Pusat. Kok kenapa Jakarta Pusat aja, kenapa anak-anak market Jakarta Selatan belum masuk? Nah, mereka akan riset dari situ. Semua sasaran pemasaran tuh benar-benar akan ditentukan dari market research. Nah, market research ini lebih nggak perlu sampai tersistematis seperti kayak bagaimana, hanya berupa kayak direct interview dengan potensial customer, itu juga udah bisa gitu. Jadi kita akan compile semua, baru kita akan bikin menjadi satu data gitu. Nah, kalau memang masih dirasa kurang, kita akan FOG ya, kita akan bikin focus group. Kita bakal bikin fokus grup gitu. Baru kita akan mulai panggil dan kita lihat ini perlu nggak nih kita jadikan mereka sebagai objektif kita nih. Kita perlu nggak penetrate. Kalau misalnya kayak gitu mah kita bakal semua lapisan bakal kita sasar kan, which is buang tenaga dan buang uang banget itu gitu. Itu sih lebih ke general aja kali ya. Soalnya kan ada dua main bisnis yang agak berbeda ya, percetakan dan F&B. Mulainya itu kita start dari 10 tahun sampai 65 gitu range-nya, baik pria maupun wanita. Mereka dengan level income-nya kurang lebih sekitar medium to low, it's okay. Itu semua masuk di dalam target market kita. Itu udah termasuk dulunya? Betul. Jadi digabung aja. Ya, kalau kita itu membangun yang ngomongin citra perusahaan, otomatis kita cuma mau ngomongin tentang semua yang positif dong. Betul. Ya kan, otomatis yang kita harus lakukan juga yang positif. Kalau di Ambon itu tiap 2 bulan sekali kita akan melakukan kegiatan bakti sosial. Bakti sosialnya itu seperti kita memberikan bantuan kepada anak-anak panti asuhan gitu, terus
kita langsung terjun ke spesifik area untuk membantu mereka dengan kayak kasih sembako. Nah, kalau misalkan semua panti asuhan sudah kita datangin, nah itu kita bisa datang ke ada area yang kita lihat kok kayaknya kita butuh ini. Nah, jadi kita akan kasih di situ. Nah, khusus untuk ini kakak pribadi, pendekatan kita tuh kita nggak mau terlalu kelihatan banget. Ini agak sebenarnya menurut kakak sih ini agak berbeda dengan yang lain sih. Karena mungkin kebanyakan yang lain itu semua akan dipublikasikan kan, karena ini bagian dari pencitraan mereka. Tetapi kalau misalkan dari company kita nggak mempublikasikan secara luas, kita hanya mempublikasikan secara terbatas. Yang kita aim itu adalah mereka loyalis customer kita yang benar-benar big spender untuk perusahaan-perusahaan kita, supaya mereka tahu bahwa duit mereka ini ngalirnya tuh kemana aja, kurang lebih kayak begitu. Dan secara langsung kita juga melibatkan mereka di dalam acara-acara sosial itu, kayak anak-anak misalnya ke bantuan ke panti asuhan. Nah kan klien-klien kita kan pengusaha-pengusaha tuh, pejabat-pejabat dan pengusaha-pengusaha tuh, orang-orang besar. Kadang tuh mereka nggak terlalu suka dipublikasikan. Nah mereka cuma mau terlibat secara langsung, datang, kasih, selesai, pergi, gitu. Berarti itu kalau misalnya yang datang ke panti asuhan itu secara, maksudnya kayak panti asuhan itu lagi atau beda-beda? Beda-beda sih, beda-beda. Kalau sampai kemarin itu, kecuali pas waktu zaman COVID kemarin ya, karena nggak ada encounter-nya langsung face to face gitu, jadi kita cuma kirim-kirim aja gitu. Dan rata-rata semuanya beda-beda sih, tersebar semuanya. Nah, pokoknya kalau ada yang kita lihat belum pernah kita bantu, kita pasti bantu. Mungkin bukan ke panti asuhan aja, ke gereja dan juga masjid juga kita bantu gitu aja sih. Enggak kan tadi dijelasinnya ngebangun cita perusahaannya itu kan lebih langsung datang ke tempat kan, ke panti asuhannya gitu. Kalau yang lewat media sosial gitu pernah ada atau enggak? Oke, kita seperti yang tadi kakak sempat mention ya, karena market kita customer kita, loyalis customer kita itu mereka yang nggak terlalu mau dipublikasikan. Nah jadi kita tuh mencoba mengadjust program kita dengan mereka. Jadi kebanyakan kita tidak mempublikasikan karena kita memposisikan diri sebagai lebih tepatnya main concern, main point daripada activity itu tuh sebenarnya adalah mereka ini. Kita tuh hanya sebagai kayak supporter aja. Jadi sebenarnya ini bukan acara kita loh, ini acara mereka. Kita hanya sebagai membantu lah, kita fasilitator. Kurang lebih seperti begitu. Tetapi kita juga kecipratan positif, positif perspektif dan citranya juga pasti kecipratan juga. Kurang lebih begitu sih. Kalau misalkan sedangkan kalau untuk bisnis di Bogor, coffee shop yang di Bogor, itu kita tidak terlalu mempublikasikan dengan alasan yang berbeda. Kalau yang di Ambon itu karena kita mencoba untuk memprotek privasi daripada loyalis customer kita. Sedangkan kalau yang di Bogor itu berbeda, karena market di sana terlalu saturated, terlalu banyak sekali coffee shop, bisnis yang mirip, kafe-kafe yang budi-budi dan lain-lain. Ketika kita melakukan sesuatu yang positif, itu dianggap pencitraan ini. Ini pencitraan. Jadi kita memilih untuk tidak mempublikasikan secara bebas, hanya terbatas. Kayak begitu. Bogor juga tetap yang sama, tetapi dengan alasan yang berbeda. Gitu. Tadi yang soal ada yang ngomongin nih kita pencitraan nih, walaupun kita nggak pencitraan gitu, itu handle-nya gimana? Kan orang-orang nggak tahu tuh kan yang sebenarnya terjadi itu kayak gimana kayak gitu. Oke.
kita akan lihat pertama tidak semua harus direspon. Itu yang pemahaman kita itu tuh tidak semua stimulus harus kita respon. Tidak semua negatif komen, haters atau itu harus kita respon. Ketika dia menimbulkan damage, baru kita respon. Atau berpotensi menimbulkan damage yang lebih lanjut, baru kita respon. Ya, misalkan kayak ada orang yang selalu berkoar-koar nggak jelas, nggak perlu kita respon. Ya. Karena semua opininya dia tuh nggak matter. Tetapi ketika ada spesifik influencer yang ngomong, pasti kita akan langsung info. Gak mungkin enggak begitu. Kalau misalkan ngomongin bagaimana cara handle-nya, pasti kita akan mengedepankan asas kekeluargaan sih. Kita akan reach out ke mereka. Kita akan ngomong, kok bisa seperti begini. Kita harus tahu latar belakang responnya dia itu apa. Ya. Setelah kita udah tahu latar belakang responnya, kita akan mencoba memberikan satu klarifikasi. Dari kita dan dia sendiri udah harus benar. Ketika kita dan dia sudah benar, baru kita akan lihat apakah kita perlu klarifikasi ini kita bawa ke level yang lebih luas. Misalnya kita publish atau kita bikin klarifikasi secara terbuka di media sosial kita, perlu atau tidak. Misalnya kalau tidak perlu, ya tidak perlu. Semuanya akan selesai antara kita dan dia. Kurang lebih kayak begitu. Karena menurut pemahaman kakak ya, sudah terlalu banyak masalah ya di dunia Indonesia ini ya. Jadi tidak perlu sampai kayak gimana. Iya, benar. Tapi kalau nggak dipublikasi berarti orang-orang mikirnya belum clear gitu kan? Tergantung. Nah, jadi kita akan evaluasi terus kan. Kalau misalkan perlu dipublikasi, kita pasti publikasi. Contoh paling simple, mungkin kayak kemarin pengiriman kue. Kita kirim kue ke customer, dia di pedalaman Bogor. Dari kota Bogor sampai ke alamatnya dia itu tuh masih ada kurang lebih sekitar 48 kilo lagi. Jadi jauh sekali. Nah, kita mencoba untuk memilih kurir yang terbaik buat dia. Kita kirim hampers ke dia. Dia beli hampers di kita, terus kita kirim ke dia. Ketika sampai di sana, hampersnya masih oke bentuknya, tetapi kue di dalamnya tuh hancur. Hancurnya itu parah banget, parah sampai serbuk dong gitu. Yes, benar-benar hanya tinggal serbuk. Nah, langsung kita evaluasi. Kakak sebagai owner kita langsung evaluasi. Oke, permasalahannya apa? Kemungkinan besar ini problemnya di pengiriman, which is di kurir. Kita lihat berapa jangka waktu pengiriman. Jangka waktu pengiriman saat itu yang seharusnya sehari sampai ke dia itu tuh kalau nggak salah 4 hari. Oke, sudah lama. Ketika lihat kuenya hancur seperti itu, kemungkinan besar karena panas. Jadi kuenya hancur, benar-benar hancur banget dan diguncang-guncang. Jadi gitu. Oke, kita langsung reach out ke dia secara direct. Kita minta maaf. Kita bilang sebelum mengeluarkan produk dari tempat ini, kita sudah melakukan quality control. Yang saat itu dilakukan oleh Rena dan juga Kiki. Ya, tim kita lah waktu itu. Oke. Ketika dikirim pasti, jadi kita udah pasti dan kita sangat percaya diri bahwa semua itu baik. Ketika keluar dari tempat ini semua itu baik dan layak untuk dikirim, bagus sekali lah. Tapi ketika sampai di sana rusak, itu kemungkinan besar permasalahannya ada di kurir. Yuk kita lihat solusinya tuh kayak gimana. Kita langsung ngomong ke dia. Nah, terus saat itu dia bilang oke, kalau permasalahannya di kurir, kalau dikirim dengan kurir yang sama, otomatis hal yang sama akan terulang lagi. Kita harus ngapain nih? Nah, terus kakak tanya ke dia bisa nggak langsung pick up? Solusinya kayak begitu. Atau ada yang bisa pick up langsung, atau kita bisa kirim langsung ke dia. Pokoknya ada, dia mungkin standby di satu titik yang bisa ke reach lah, bukan di titik rumahnya dia yang jauh itu, yang ke reach. Jadi kita ambil jalan tengahnya itu, terus kita bikin satu hampers baru
yang kita upgrade lagi, yang lebih bagus lagi dari yang sebelumnya, yang kita kasih ke dia. Kita kasih ke dia itu free ongkir, tidak ada tambahan apapun, dan upgrade produk juga. Pokoknya kita harus make sure bahwa dia puas lah, gitu. Nah, walaupun saat itu dia sebentar ya, Itin, waduh kita lagi rekam. Jadi walaupun saat itu dia sempat publish ke story-nya dia, kita ngelihat berdampak gak nih ke kita. Nah, ternyata belum berdampak. Saat itu Tenggatnya nggak berdampak. Langsung kita minta dia untuk stop. Tapi sebelum kita minta dia stop, dia sendiri tuh udah langsung take down story-nya. Nah, karena kita udah langsung reach out kan. Jadi ya kita bersyukur lah di situ. Nah, Tenggatnya sampai sekarang tidak pernah ada yang ekstrim kayak gimana sih. Gitu sih. Kita bersyukur sih. Itu Satu pertanyaan. Berarti yang tadi dikirim ulang ya, bukan? Dikirim ulang. Cake-nya, bukan yang uangnya dikirim. Oh enggak. Oke, sama sekali bukan. Kalau yang tadi itu menurut kakak refund itu bukan solusi. Ya, refund bukan solusi. Kenapa refund itu bukan solusi? Ketika mereka membeli satu item itu kan ada pertimbangan-pertimbangan, ya kan? Dan ketika mereka melakukan pertimbangan-pertimbangan itu tuh uang itu tuh sudah dikeluarkan dari pertimbangan-pertimbangan itu. Mereka udah fokus pada item inilah, uang ini kayak supaya jaminan lah, untuk dapat ini gue harus keluarin uang itu, ya kurang lebih kayak begitu. Nah, yang paling penting itu adalah menjaga pertimbangan-pertimbangan ini gitu, karena dalam pertimbangan-pertimbangan ini aspek psikologis kan sangat berpengaruh, ya kan. Jadi kalau memang bisa kita mengembalikan itu dalam bentuk item, kita masih bisa maintain pertimbangannya dia itu tuh, needs-nya dia punya dia punya keinginan awal lah untuk itu tuh. Karena ketika dia sudah keluarin uang, yang dia mau itu adalah item itu sih. Jadi kalau misalkan kita segampangnya kita refund aja deh, itu menurut saya tidak menyelesaikan masalah sih. Iya kan. Karena ketika dia lihat hampersnya, ini kan kita ngomongin hampers ya, dia ketika dia lihat hampersnya dia udah bagus ya, kok bisa begini sih, wah kok ini bentuknya kayak begini, wah ini kuenya ini pasti enak nih. Nah, itu yang pengen kita jaga gitu. Dan ya kita sangat bersyukur untuk case itu tuh, menurut saya kita cukup sukses sih maintain positive rapport between kita dengan dia. Berarti gitu. Kalau nggak bisa dikirim lagi di refund atau kirim gitu? Kita akan tetap kirim. Bahkan solusi terakhirnya itu menurut kakak adalah kita akan tetap kirim dan kita akan refund. Jadi untuk pihaknya pembeli nothing tulus, bahkan dia gain something gitu. Kalau misalkan kita hanya mengembalikan sesuatu yang dia keluarkan, kemungkinan besar dia pasti tidak puas. Ketika dia tidak puas, nah dia bisa berkoar-koar tuh kemana-mana. Iya kan? Contoh yang paling simpel juga ada satu di sini. Dalam pengiriman kue ke ibu ini, padahal deket banget loh, kurang dari 4 kilo dari sini, tinggal deket banget. Kurirnya itu jatuhin paketnya. Jadi kuenya tuh hancur. Sampai ke ibunya langsung approach kita secara personal dan ngomong, kuenya enak tapi kondisinya hancur. Dia foto, jebret. Waduh, nggak bisa. Apa yang bisa kita lakukan? Kita evaluasi, lokasinya cukup dekat. Oke, kita akan ganti semua produknya. Literally kita ganti semua produknya. Kita lihat apa yang dia beli tadi. Oh, waktu itu kalau nggak salah kurang lebih sekitar 14 kue. Kita kirim 16 kue, lebih dari yang seharusnya.
kita kirim sendiri, kita minta maaf, kita ambil yang rusak. Itu pun kalau dia mau, kalau misalkan dia nggak mau, ya silahkan dia keep yang rusak itu semuanya buat dia. Tetapi kita berusaha untuk menjaga hubungan dengan cara itulah. Jadi kita mengembalikan sesuatu yang di atas ekspektasi daripada customer kita. Itu tuh salah satu trik lah menurut kakak untuk maintain positif rapport dengan kita dan dari company dan juga dengan klien. Ya. Berarti sejauh ini kalau untuk penerapan yang humasnya itu lebih ke custom tadi langsung yes, kayak gitu ya. Benar, harus tailor. Kita bersyukur usaha kita masih bisa dikategorikan sebagai usaha menengah, bukan usaha besar banget ya. Karena kita masih punya fleksibilitas dalam menentukan strategi-strategi pendekatan apa yang bisa kita terapkan ke customer kita. Kalau misalkan company besar, tidak semudah seperti itu, ya kan? Mereka harus ada chain of command yang harus mereka patuhin. Kalau kita masih bisa enak, ya langsung direct ke mereka, dan setiap pendekatan itu tuh bisa kita custom, menyesuaikan dengan situasinya. Ini lebih enaknya tuh kayak gimana? Lebih enaknya kayak gimana? Kayak gitu sih. Jadi tidak ada yang baku. Tetapi yang pasti adalah kita harus mengembalikan sesuatu yang lebih daripada ekspektasi mereka. Selanjutnya apa langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi merek perusahaan dari serangan cyber atau kampanye pencemaran nama baik perusahaan? Ini mungkin ada hubungannya juga dengan yang sebelumnya yang tadi sempat kakak jelasin ya. Kita akan lihat damage-nya lagi, kita akan evaluasi dengan damage. Perlu nggak kita antisipasi atau enggak? Setiap serangan itu kan perlu kita serangan balik atau kita cuma diem aja ya. Tetapi yang pasti untuk melindungi merek perusahaan dari haters di luar sana sih nggak perlu terlalu, kalau menurut pemahaman kakak dan menurut visi dan guideline company kita itu tuh kita nggak perlu terlalu banyak ngomong. Yang penting kita action aja gitu. Mereka berkoar-koar, kita bla 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 bla, kita tetap lakuin bagiannya kita. Contoh ketika kita baru buka branch kita waktu itu di Ambon, itu sempat ada 1, 2, 3, 4, kurang lebih sekitar 4 lah ya, 4 kompetitor, daerah kompetitor yang dengan sengaja mereka mengeluarkan informasi-informasi yang nggak benar terkait dengan company dan juga brand kita saat itu. Mereka ngomong bahwa klaim kita bahwa kita itu sehat itu enggak, klaim kita bahwa kita itu tidak menggunakan MSG itu enggak. Nah, mereka membantah semua klaim-klaim kita lah saat itu. Terus mereka ngomong, wah ini semua pencitraan lah, bla 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 bla. Kita nggak terlalu terpengaruh dengan hal itu, karena kalau misalkan kita ikut campur, bisa saja itu lebih gede lagi. Itu yang pertama kita lakukan saat itu, benar-benar kita harus evaluasi. Ini benar-benar berdampak kan buat kita. Kalau misalkan ini nggak berdampak banget, nggak usah kita tanggapin. Ketika kita lihat, oh ini nggak terlalu berdampak, ya udah kita datangin langsung ke mereka, kita samperin. Saat itu tuh kakak pimpin semua tim dan staff kita, kurang lebih hampir 30-an orang, kita langsung datang samperin ke coffee shop mereka. Kita datang, kita order, kita memperkenalkan diri secara baik-baik, kita pemain baru, mau diterima, kita undang buat opening cafe kita, silakan datang makan sepuasnya hari itu. Jadi kita langsung samperin ke mereka. Jadi menurut kita yang lu lakuin tuh nggak benar deh, that's it. Lu mau gue tetap santai. Mungkin Apa tuh?
kekurangannya PR di perusahaan kakak aja kali ya. Kekurangan, Iya. kelebihan dan kekurangan. Iya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu, oke kita mungkin ngomong dari kekurangan dulu kali ya. Untuk kekurangannya itu, tim kakak saat ini mereka terlalu terpola dengan apa yang sudah ada. Jadi karena kota kecil, bisnis juga mereka berpikir oh ini masih menengah, nggak besar-besar banget juga omsetnya, nggak sampai triliunan gimana buset dah, itu lalat ya. Iya. Sorry mengganggu guys, sorry terganggu. Oke, kita ulang ya. Untuk kekurangannya itu kakak lihat karena apa ya, unit bisnis kita di lokasinya cukup nggak terlalu besar, tidak seperti di Jakarta gitu. Kita di Ambon maupun di Bogor, tim merasa bahwa tidak terlalu banyak room to grow. Mereka udah nggak berusaha untuk mengembangkan potensi mereka lagi. Apa yang sudah ada mereka jaga aja gitu. Nah, itu sih kekurangannya. Itu aja menurut kakak. Sedangkan kalau untuk kelebihannya, setiap permasalahannya itu kita bisa pakai dan kita bisa aplikasikan strategi yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Itu aja. Kalau misalkan apalagi ya? Oh tunggu, enggak, satu lagi kekurangan. Jadi ingat. Maaf aja agak curhat nih. Kalau kekurangan kita lebih ke terlalu cepat puas. Ya. Kadang tim PR kita itu tidak memiliki satu bonding yang kuat dengan company. Padahal salah tuh sebenarnya. Ada beberapa momen di mana mereka yang hanya menjalankan tugasnya mereka for the sake of jalanin aja gitu. Mereka nggak berpikir apa yang mereka lakukan itu sebagai satu bentuk investasi buat brand dan juga company ke depan. Nah itu real loh. Jadi kalau misalnya ini mukanya bisa di blur nggak sih ini? Ini kalau dipublish secara umum dan staff dengar habis ini kakak ini. Nggak apa-apa Kak, tersampaikan kan. Waduh. Ya itu sih. Tapi kalau untuk kelebihannya itu tadi tuh tidak ada batasan sama sekali. Semua kembali ke kreativitas tim karena sangat fleksibel dalam menjalankan semuanya. Tuh. Itu aja sih. Udah sih. Udah cukup. Paling Cukup. nanti di luar ini aja paling nanti ngobrol-ngobrolnya. Oke. Jadi kita closing. Oke, kita closing. Oke. Sekian podcast sore ini. Terima kasih untuk Kak Gremi. Betul. Terima kasih Telah kembali. menjadi narasumber Di kita. episode kali ini. Terima kasih kembali. Semoga untuk episode kali ini dapat membantu untuk yang nonton tentang bagaimana pentingnya peran sebuah public relations sebuah perusahaan. Selamat sore, selamat berjumpa kembali nanti. Udah. Di episode selanjutnya. Dia bisa selanjutnya. Udah kan udah. Thank you.